Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat sharing, dapat berbagi, dapat berdiskusi bersama-sama nantinya dalam tema etika bisnis Islam. Sahabat Maya, pada bagian ini nanti atau selanjutnya nanti kita akan membahas beberapa hal, yakni hakikat bisnis, pengertian secara global terkait dengan etika bisnis Islam, landasan epistemologis dan juga landasan normatifnya, posisi dan juga kritik Islam terhadap sistem-sistem ekonomi kontemporer, larangan dalam bisnis Islam dan juga etika Islam dalam bidang produksi. Sahabat Maya, kalau kita merujuk apa sih referensi atau buku-buku yang bisa kita pelajari untuk menambahkan wawasan kita, yang jelas terserah bebas. Jadi referensi klasik bisa kitab-kitab klasik peninggalan ulama-ulama tempo dulu, kitab-kitab kuning gitu ya, karya-karya kontemporer seperti buku ini yang ada di layar ini juga bisa dibaca untuk menambah wawasan kita, dan juga fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita juga bisa menjadikan suatu pembelajaran yang lebih upgrading, suatu yang baru. Sahabat Maya, pada kesempatan ini, pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan hakikat bisnis di dalam Islam. Bagaimana sih Islam memandang terkait dengan bisnis itu? Apakah Islam cuma mengajarkan terkait dengan amaliyah? Apakah Islam hanya mengajarkan terkait dengan ubudiyah? Apakah Islam hanya mengajarkan terkait dengan hal-hal yang bersifat spiritual, dimensi ketuhanan? Nah, ternyata tidak gitu kan ya. Mungkin kita sering mendengar yang namanya hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minan nas, hubungan manusia dengan orang lain yang disebut dengan makhluk sosial. Sedangkan hablum minallah, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, hubungan yang sangat spesifik yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, konteks ini bisnis itu adalah bagian dari hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jadi hakikat bisnis itu juga masuk dalam konteks pembahasan hablum minan nas, atau yang lebih kita pahami terkait dengan konsep muamalah. Sahabat dunia maya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan hakikat daripada etika bisnis Islam. Pada kesempatan ini kita bisa mengulangi, merefresh terkait dengan pengertian dan juga apa itu manfaat atau fungsi-fungsi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan profit atau oriented atau profit oriented, keuntungan, berorientasi pada materi. Jadi usaha, action, kegiatan apapun, baik menjual barang atau menjual jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan, itulah yang dinamakan bisnis. Nah, apa sih fungsi dan juga manfaat daripada bisnis itu tersendiri? Nah, fungsi bisnis sebagai form utility, mengubah bentuknya atau fungsi produksi. Contoh kayu yang cuma tumbuh itu ditebang atau dipotong bisa menjadi mebelain, menjadi pintu, menjadi almari, menjadi meja, menjadi kursi dan juga menjadi lain sebagainya. Itu adalah fungsi produksi, fungsi utility. Fungsi distribusi, memindahkan tempat produk itu tersendiri atau place utility. Contohnya banyak. Batu sebelum diproduksi berada di pegunungan, dibawa ke tempat produksi. Artinya apa? Batu yang sebelumnya itu masih berada di posisinya di pegunungan dibawa ke tempat produksi untuk dibuat produk yang lebih baik. Terus lagi fungsi distribusi bisa jadi almari, meja atau mebel tadi gitu kan ya. Itu dipindahkan dari satu wilayah, contoh di wilayah Jepara terkait dengan ukir-ukirannya, kayu jatinya
dipindahkan atau didistribusikan atau nantinya akan dijual di daerah lain, di kawasan Kediri, di kawasan Tulung Agung, di kawasan Sulawesi dan seterusnya. Itu adalah fungsi bisnis sebagai distribusi. Fungsi penjualan atau possessive utility, mengubah kepemilikan. Jelas yang semula kita tidak mempunyai mobil, tidak mempunyai almari, tidak mempunyai HP. Ketika kita transaksi bisnis, ada proses jual beli di situ, penjualan. Ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah membayar sejumlah uang, hak kita adalah mendapatkan barang atau yang kita beli itu tadi. Itu namanya adalah fungsi penjualan atau possessive utility. Fungsi marketing atau time utility, menunda waktu kegunaan. Bisa jadi ini masuk kategori invest, uang yang sebelumnya bisa kita alokasikan untuk bisnis, karena terkendala waktu bisa kita investasikan ke tanah mungkin, atau kita tabung. Ini fungsi pemasaran dalam konteksnya juga luas sekali. Sedangkan pelaku bisnis itu siapa saja sih? Ada yang namanya orang atau individu atau perorangan, persekutuan atau federasi, sekelompok orang. Jadi beberapa orang berkongsi menjadi satu. Badan usaha, bisa perseroan, bisa berkoperasi, bisa CV atau organisasi bisnis yang dimiliki oleh beberapa orang dan diawasi oleh pemimpin atau ketuanya. Ini biasanya di organisasi atau di badan usaha. Jadi bisnis tadi yakni apa? Menjual barang ataupun menjual jasa. Maka dari itu ada karakteristik dan juga macam-macam atau furuknya terkait dengan bisnis berdasarkan aktivitasnya. Jadi ketika kita berbicara bisnis itu jangan diartikan sempit hanya jualan saja, tidak. Jualan adalah bagian daripada bisnis. Nah, yang pertama adalah macam-macam bisnis berdasarkan aktivitasnya, yaitu manufaktur. Apa sih itu? Yakni suatu proses pengolahan barang non jasa yang bersifat fisik. Nah, contohnya pabrik pembuatan batu bata itu aja, pabrik tempe pembuatan genteng, dan seterusnya. Itu masuk kategori manufaktur. Ada lagi yang namanya bisnis berdasarkan aktivitasnya berupa jasa. Tadi sudah saya singgung gitu kan ya. Jadi udah hanya nonton jual beli, ternyata aktivitas jasa juga masuk kategori bisnis. Adalah kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak yang lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikannya, tapi manfaatnya produksi jasa tersebut itu dapat dinikmati. Contoh, konsultan apa ya? Konsultan terkait dengan bidang lawyer atau hukum, psikolog, jasa pijat gitu kan ya, jasa pijat, terus konsultan politik dan seterusnya gitu kan ya. Itu masuk kategori jasa. Pengecer dan juga distributor, jadi pihak yang berperan sebagai perantara atau intermediatori atau barang intermediatori atau perantara barang antara produsen dengan konsumen. Contohnya toko waralaba atau franchise atau apalah terkait dengan pengecer dan juga distributor. Mohon maaf suaranya terlalu berisik karena posisi ini di tepi jalan sambil menikmati suasana hidup pikuk keramaian kota. Tapi tidak apa-apalah, yang penting kedengaran. Bisnis pertanian dan juga pertambangan. Jadi aktivitas ini masuk kategori bisnis dalam konteks pertanian. Jelas. Kalau pertambangan juga jelas. Kalau pertanian bisa menanam padi, barang mentah. Kalau tambang itu minyak bumi, batu bara dan seterusnya. Utilitas apa sih? Bisnis yang mengoperasikan jasa untuk pabrik. Contoh seperti halnya listrik, air atau PDAM, dan biasanya didanai oleh pemerintah. Ini utilitas. Bisnis transportasi, aktivitas yang mendapatkan keuntungan dengan cara menawarkan jasa dalam konteks mengantarkan barang individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lainnya. Di jasa dalam konteks transportasi, traveling, guide, apalah jasa itu, antar sekolah, antar barang gitu kan. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Jadi ini masuk kategori bisa dikembangkan
Pengelolaan modal itu kategorinya mungkin mudhorib gitu kan. Bisa akadnya mudhorobah atau musyarakah akadnya itu ya. Bisnis informasi, yakni bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual atau intellectual property. Yakni apa? Informasi, pengetahuan ini yang dijual. Mungkin ya ini masuk kategori guru, dosen, konsultan juga memberikan informasi yang belum kita ketahui. Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti rumah dan bangunan. Supaya kos-kosan juga kena, ngontrak juga kena, dan seterusnya. Bisnis online, sing lagi ngetren ini ya, yang lagi booming di sekeliling kita akibat pandemik gitu kan. Belanja dari oleh untuk masyarakat tapi di tempat atau konsumen di tempat di rumah gitu hanya tuku di rumah bayar di rumah internet di rumah itu luar biasa sekali itu peradaban jadi dunia dalam genggaman dalam konteks nah bagaimana bisnis memandang bagaimana Islam memandang bisnis atau bisnis perspektif Islam gitu ya pada dasarnya kita sudah tahu dan surah Al-Jum'ah setelah kita sholat setelah kita diwajibkan untuk sholat Jum'ah itu kita disuruh untuk bertebaran mencari rezeki. Selain itu bekerja itu adalah konteks wajib apalagi menafkahi keluarga ya. Jadi orang yang bekerja dalam konteks menafkahi keluarga atau bahkan bekerja sendiri dengan tujuan dengan niat adalah melaksanakan kewajiban karena kewajiban kadang kerja itu adalah kewajiban kok ketika pas kita bekerja kok meninggal dunia insyaallah sabilillah itu karena apa meninggal dalam konteks mengerjakan kewajiban kehidupan sampai juga seperti itu yang sebelum menikah itu kan yang belum masih jombloan-jomblowati gitu kan ya ketika sampai dalam kehidupan menyongsong pernikahan menyongsong semua kan akan nikah bagi yang mau menikah diniati ya Allah saya akan mengikuti sunnah Rasul berupa pernikahan hari-harimu dalam penantian pernikahan kok dini seseorang ragu ke wisedo berarti sampean meninggal dalam keadaan mengejar sunnah ya kan enak gitu ya nah, itu contoh saja nah jadi bisnis bekerja untuk mendapatkan rezeki yang tercermin dalam kegiatan muamalah tadi seperti sebelumnya ya bisnis bisa dimaknai bekerja bisnis bisa dimaknai mendapatkan harta, bisnis bisa dimaknai usaha sendiri, bisnis bisa dimaknai usaha bersama, bisnis bisa dimaknai mengembangkan harta. Konteksnya sangat luas sekali. Nah, sedangkan dalam bisnis itu pasti mempunyai orientasi ataupun tujuan. Islam memandangnya tujuan bisnis itu banyak sekali. Ada yang namanya profit dan juga benefit. Ada yang menamakan pertumbuhan, ada yang menamakan keberlangsungan, ada yang berorientasi keberkahan. Nah, profit and benefit, yakni keuntungan dan manfaat materi dan non materi. Tujuannya apa ya? Mendapatkan materi, non materi apa ya contohnya ya kita dapat rumah dapat mobil dapat HP dapat apalah fasilitas non materi itu apa bisa masuk kategori kepuasan kebahagiaan gitu ya pertumbuhan upaya peningkatan secara terus menerus jadi uang kita yang semula cuma katakanlah 100 juta kita kembangkan dalam usaha bisnis dengan ada insentif pertumbuhan upaya peningkatan secara terus menerus yakni di situ contohnya tadi punya uang 100 juta bisa kita kembangkan dalam konteks bisnis mungkin sektor pertanian perikanan dagang jual beli investasi akan mengalami pertumbuhan keuntungan mendapatkan profit 100 juta menjadi 110 juta 120 juta dan seterusnya itu pertumbuhan tujuan dalam bisnis Islam masuk kategori seperti itu keberlangsungan berjalan dalam waktu selama mungkin bisnis itu orientasinya pasti lah iso kalau konteks Jawa mengatakan lumintu sempulur untuk selama-lamanya dan terus berkembang dan beranjak naik bisnis itu semakin lama ya semakin tambah punya cabang satu tambah lagi cabang dua misalnya cabang tiga gitu kan jadi kita tinggal enak itu ada keterlangsungan atau berjalan dalam waktu selama mungkin keberkahan terlepas dari masalah kita melaksanakan kegiatan mencari rezeki atau bisnis yang oriented
yang terakhir kali, atau bahkan ini jadikan satu menjadi semuanya, yakni keberkahan, falah, kebahagiaan. Jadi selain kita diniati untuk menjalankan perintah Tuhan, yakni karena bekerja kewajiban, kita juga akan mempunyai niatan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya itu tidak hanya mempunyai harta, kaya itu tidak mempunyai rumah banyak, tidak mempunyai mobil banyak, tidak mempunyai ATM yang isinya banyak, tidak mempunyai fasilitas yang mewah, tapi keberkahan konteks kaya itu Allah. Jadi pola akhlak nerimo ing pandem itu bisa dalam konteks kaya, karena kaya itu absurd, tidak bisa distandarisasi. Karakteristik bisnis Islam dan juga non Islam gitu aja ya. Islam, akidah Islam asas yang dipakai. Non Islam sekularisme, artinya apa? Bebas, los gitu aja. Pokoknya badi. Orientasi dalam Islam motivasinya adalah fid dunya wal akhirah, dunia dan juga akhirat. Non Islam dunia saja. Islam orientasi profit and benefit, pertumbuhan berlangsung dan juga keberkahan. Tadi ada yang namanya unsur yang satu adalah keberkahan. Sedangkan di dalam Islam itu tidak, yang penting bertumbuh, untung dan berkelanjutan. Etos kerja tinggi, bisnis bagian dari ibadah. Non Islam mengatakan bisnis sebagai kebutuhan manusiawi yang bersifat duniawi. Terus sikap mental, konsekuensinya keimanan dan juga manifestasi kemusliman. Ini konsep takwa, mampu menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Jadi maha kehadiran Tuhan itu sudah merasuk dalam jiwa kita semua. Jadi kita seakan-akan selalu dimonitoring, ada CCTV di mana-mana ya. Sedangkan non Islam mengatakan ini aktualisasi diri, konsekuensinya seperti itu. Keahlian, konsekuensinya dari kewajiban seorang muslim. Nah, konsekuensinya adalah reward dan juga punishment. Artinya ini ya penghargaan gitu.